Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang core value ASN, yaitu akuntabel. Apa itu akuntabel? Akuntabel sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Konsep akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin turutnya nilai-nilai publik. Di mana yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya, pentingnya akuntabilitas. Seberapa pentingnya akuntabilitas dalam PNS dalam menjalankan tugasnya? Apa konsekuensi apabila PNS tidak akuntabel? Menurut Bonfens tahun 2007, peran demokratis dalam pentingnya akuntabilitas menyediakan kontrol yang demokratis, peran secara konstitusional untuk mencegah korupsi, peran untuk secara belajar meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dapat dilihat dari gambar ini. Aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas berorientasi pada hasil. Accountability is result oriented. Memerlukan konsekuensi, di mana perlunya konsekuensi dalam melakukan sesuatu. Dapat dilihat di sini, sebuah hubungan membutuhkan adanya laporan, di mana dalam laporan itu kita bisa memperbaiki kinerja kita. Dapat dilihat di sini, accountability is a relationship, accountability require reporting, accountability improve performance. Selanjutnya, akuntabilitas sebagai kontrak, di mana akuntabilitas itu ada dua, akuntabilitas intern dan akuntabilitas ekstern, di mana ada tiga denah di sini yang perlu ditunjukkan. Sebagai pemerintah yang bekerja sebagai aparat birokrasi harus bekerja sama dengan masyarakat, dan masyarakat juga mendukung kinerja dari pemerintah. Di sini dapat kita lihat sinergi dari ketiganya. PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel memiliki 6 poin. Personal behavior. Apa yang diharapkan dari seorang PNS, yaitu perilaku individunya yang baik. Transparansi dan official information access. Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Fraudulent and corrupt behavior. Menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Use of public resource, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. Record keeping and use of government information, perilaku yang berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintahan, di mana kita harus menggunakannya secara tanggung jawab, secara efisien dan efektif. Conflict of interest, dilihat dari konflik kepentingan, PNS yang akuntabel harus menghindari yang namanya konflik kepentingan. Akuntabilitas dalam konteks, di mana dalam konteksnya dapat kita lihat kondisi di unit kerja, permasalahan atau hambatan, perilaku akuntabilitas PNS yang diharapkan di kondisi unit kerja, permasalahan atau hambatan, perilaku untuk akuntabilitas PNS yang diharapkan. Dalam konteksnya ada 6, transparansi dan akses informasi. Transparansi dan akses informasi itu di mana kita harus transparansi dalam menyampaikan informasi baik kepada rekan kerja dan kepada masyarakat. Praktek kecurangan, fraud, dan perilaku korupsi, menghindari praktek kecurangan dan perilaku korupsi. Penggunaan sumber daya milik negara. Dalam penggunaan sumber daya milik negara, kita harus menggunakannya secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Konflik kepentingan. Kita harus menghindari konflik kepentingan yang ada di dalam siklus pemerintahan, di mana dapat kita sampaikan bahwa kita itu termasuk PNS yang akuntabel. Penyimpanan dan penggunaan data informasi dari pemerintah. Kita harus menjaga nama baik instansi dan nama baik negara. Jadi kita harus menggunakan informasi pemerintah itu, kalau rahasia tidak boleh disampaikan, kalau yang perlu disampaikan secara transparan baiknya kita sampaikan. Pembuatan keputusan itu harus didasari dengan peraturan yang berlaku dan tidak boleh melenceng dari peraturan perundang-undangan. Framework akuntabilitas. Pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab pada saat kita dalam melakukan sesuatu atau pekerjaan. Rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan pekerjaan yang kita lakukan. Selanjutnya, berikan laporan secara lengkap yang secara berkala
dan dan laporan tersebut tidak mengada-ngada sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Yang terakhir, adanya berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Itu penting dalam hal satu pekerjaan, di mana evaluasi dan masukan perbaikan itu akan membantu kita dalam menyelesaikan tugas lebih baik dan lebih efisien. Oke, sekian, terima kasih.